Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi ba'atsa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamilati syariati wal sidin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu lil alamin wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di sore hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka melaksanakan pengajian rutin setiap hari Sabtu Nah, sebelum masuk ke materi ini saya akan menunjukkan ada beberapa kasus unik yang kemudian ini muncul akibat masalah tetangga. Jadi masalah di tetangga itu jangan dikira di beberapa tempat dia itu sampai masuk ke wilayah hukum. Masalah hukum. Ayo, silakan dibaca nih. Kira-kira Pila Gading Permata mau sampai seperti ini enggak? 5 kasus ribut antar tetangga yang berujung ke proses hukum. Yang ke proses hukum. Nah, kita lihat apa saja yang pertama ya. Pertama yang ada nenek-nenek lewat ya. Pertama adalah satu kasus seng rumah. Jadi gara-gara di Pekanbaru katanya seorang bidan harus berurusan dengan pengadilan karena masalah pagar seng. Bahkan telah sampai ke pengadilan tertinggi Mahkamah Agung. Gara-gara bidan tersebut katanya di jalan tempat dia praktek itu rumahnya dihalangin pagar seng. Dihalangin pagar seng. Akhirnya dokter bidannya terganggu kan, tidak bisa, atau pasien-pasiennya tidak bisa lewat, tidak terima sampai berujung di pengadilan. Berikutnya ada kasus jalan setapak. Ini hampir sama hampir sama. Jadi dokter mau praktek, jalan setapaknya ditutupin sama tetangganya. Ada lagi kasus dituduh mencuri bambu. Ini gara-gara bambu bisa sampai ke pengadilan. Jadi ada orang punya kebun bambunya ditebang sama yang seseorang, kemudian tidak terima, dilaporkan, padahal kerugiannya cuma 100.000. Ngurus pengadilannya bisa berkali-kali lipat. Kemudian ini kalau nomor 4 ini kadang-kadang terjadi di antara kita. Jadi ibu-ibu di sebuah komplek berantem dengan tetangganya. Disangkanya saling menghina, saling mengejek, akhirnya dua-duanya saling lapor ke polisi. Ya, selanjutnya yang ke 5 kasus di mana di Cibubur nih ya. Jadi ini masalah anjing. Ada tetangga tidak terima tetangganya piara anjing karena anaknya nggak bisa tidur gara-gara anjingnya gonggong terus dan sebagainya. Ya. Tadi saya dengar ibu pembawa acara ada juga gimana kalau kita nyetel radio malam-malam misalnya. Nah, itu gimana ngaturnya? Semuanya itu balik kepada ke hati kita masing-masing. Bagaimana tingkat kewaspadaan kita atau toleransi kita kepada tetangga kita atau kepada masyarakat di sekitar. Nah, itu Bapak Ibu-ibu sekalian terkait masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita terkait tetangga. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
bagaimana Islam atau panduan Islam dalam hidup bertetangga. Jadi kita itu sebelum lapor ke RT, sebelum lapor ke pengadilan dan lain sebagainya, kita harus memahami dulu bagaimana agama kita mengatur masalah bertetangga. Nah, jadi jangan dulu lari ke sana kemari karena kita adalah orang yang hidup beragama. Maka langkah penting yang harus dilakukan ketika kita memiliki atau bergaul dalam urusan rumah tangga, yang pertama harus dibahas atau harus dicek adalah bagaimana pedoman agama kita dalam masalah beragama, gitu ya, beragama. Ya. Nah, masalah dalam rumah tangga tadi sudah dalam tetangga tadi kita sudah bahas. Ibu-ibu sini kelihatan nggak, Bu? Ini kelihatan nggak, Bu? Kelihatan ya? Kelihatan. Kalau nggak sini aja, Bu, sini. Pertama kita lihat dulu bagaimana dasar Al-Quran tentang masalah tetangga ini. Ya, kita bacakan sebuah ayat dari surat An-Nisa 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masaqini wal jari dil qurba wa jari dil janbi wa sahibi bil janbi, ya, wa ibnis sabili wa ma malaikat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhur. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi dalam kehidupan ini kita itu disuruh berbuat baik. Nah, ketika berbuat baik, maka ada urutan-urutan atau prioritas. Tahu, Bu, prioritas, Bu? Siapa yang harus didahulukan dari mulai atas sampai ke bawah. Nah, ketika kita akan berbuat kebaikan, maka siapa yang harus jadi prioritas pertama, kedua, ketiga sampai yang terakhir. Nah, pertama ternyata berbuat baiklah kepada orang tua, kepada orang tua, gitu kan, kepada orang tua. Cuman masalahnya kalau kita punya makanan atau dikirim oleh tetangga, dikirim oleh atasan, ada orang hajatan, makanan kita banyak. Kalau mau dikasih ke orang tua jauh kan? Jauh. Masa mau ditransfer makanan? Gak mungkin kan? Gak mungkin. Susah, dipaketkan susah. Kalau makanannya rengginang garing, bisa dipaketkan, Bu? Bisa, cuman sampai ke sana jadi bubur. Saya pernah ada temen katanya dia dikirim paket makan dan makanan dari Sidoarjo. Kebetulan saya yang bantu ngambilin. Ketika saya anterin ke kantornya, jangan pergi dulu, kita buka bareng. Ya udah, buka bareng. Pas dibuka itu makanan hancur semua, Bu. Karena dalamnya ada ada ya kayak rengginang, keripik gitu. Orang paket kan nggak tahu menau, dia lempar-lempar aja kan, jeret. Lemparan pertama semplak 2, lemparan ketiga semplak 3, terus sampai hancur. Hancur. Orang dulu kan zaman sebelum ada si cepat ninja dan sebagainya kan dulu hanya pos gitu ya. Nah, yang pertama Ibu, ketika Ibu punya makanan agak susah kalau orang tua jauh ya. Tetapi kalau kita punya rezeki nih, misalnya suami kita dapat bonus THR atau dapat bonus pekerjaan, kita ingin berbuat kebaikan, maka yang pertama kali harus muncul dalam benak pikiran kita adalah orang tua, gitu kan? Orang tua. Orang tua, bapak tidak ada atau ayah misalnya tidak ada, ibu tidak ada, berarti salah satunya dipikirkan, gitu ya, transfer gitu. Usahakan itu adalah kalau bisa tiap bulan, kalau ada kelebihan. Kalau misalnya tidak punya ya jangan memaksakan, jangan sampai tidak makan. Minimal komunikasi. Karena dalam satu keterangan kalau kita tidak bisa berbuat kebaikan
dengan uang atau dengan benda, maka bi kalimatin thayyibatin. Dengan apa, Bu? Bi kalimatin thayyibatin, dengan kalimat yang baik. Jadi kalau kita tidak bisa bersedekah dengan harta, maka bi kalimatin thayyibatin. Cuman saya sekali lagi yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, please saya mohon, ibu-ibu ya, bapak-bapaknya kebiasaan. Ibu-ibu, saya mohon banget kepada ibu-ibu sekalian, mohon didik anak-anak kita itu punya lisan yang manis, lisan yang bagus, lisan yang didengarnya enak. Kenapa? Suatu saat kalau anak kita itu mau bersedekah dan dia tidak punya apa-apa, dia terlatih menggunakan kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang baik kepada seseorang. Karena dalam agama kita, kalau kita tidak punya harta, sedekah bisa dengan bi kalimatin thayyibatin, dengan kalimat yang baik. Cuman saya miris, Bu, ketika saya main ke tempat tuh di depan kita itu main bola, saya dengerin kali-kali mereka ngomong, Masya Allah, mau keluar, Mas. Ya, kalimat kata-kata kebun binatang itu hampir nyaris keluar semua. Astagfirullah. Gimana mereka mau bersedekah dengan kata-katanya gitu. Oleh karena itu, kalau di luar kita susah menyaring mereka berkata-kata yang bagus, di rumah kita latih mereka berkata-kata yang baik. Ada sebuah ungkapan dari seorang sufi yang terkenal katanya. Dia bilangnya begini, kalau aku belum bertemu dengan seseorang dan dia itu akan berniat gini. Seorang ulama sufi, dia mendapatkan kabar bahwa sekelompok orang akan datang ke tempatnya. Kemudian beliau berkata kepada orang yang memberikan kabarnya, ketika ada orang-orang yang mau datang kepadaku, maka yang paling aku sukai dari mereka adalah yang paling bagus namanya. Bisa dipahami? Jadi kata ulama ini, kalau ada serombongan orang yang mau datang kepadaku, maka akan aku tanyakan di antara mereka itu siapa saja namanya. Maka yang aku paling sukai di antara mereka adalah yang paling bagus namanya. Oleh karena itu catat, kita harus bagus-bagus, harus baik-baik memberikan nama kepada anak, gitu ya, kepada anak. Pada anak. Jadi pertama adalah baguskan nama anak. Begitu kata ulama ya. Pertama begitu ya. Kemudian setelah mereka datang kepadaku, maka yang paling aku sukai dari mereka adalah yang paling bagus wajah dan tampilannya. Bisa dipahami? Jadi pertama, kita berikan anak kita nama yang bagus. Kedua adalah latih anak kita berpakaian yang baik, berpenampilan yang bagus. Yang ketiga, nah ini nyambung dengan perkataan kita yang tadi. Kemudian setelah aku berbicara dengan mereka, yang paling aku sukai dari mereka adalah yang paling bagus kata-katanya. Kemudian setelah aku bergabung dengan mereka, bergaul dengan mereka, maka yang aku paling sukai dari mereka adalah yang paling bagus akhlaknya. Berarti kita punya apa? 4 hal yang harus kita latih atau yang harus kita berikan kepada anak kita. Yang pertama apa? Memberikan nama yang bagus. Kedua, melatih anak kita berpenampilan yang bagus, yang sopan, yang rapih gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, latih anak kita berkata-kata yang bagus. Kemudian yang keempat, latih anak-anak kita berakhlak yang bagus. Itu syarat atau tata cara mendidik anak yang baik. Beri nama yang bagus, latih dia berpakaian yang bagus, latih dia berbicara yang bagus, dan keempat, buat dia punya akhlak yang bagus. Bu ya. Berikutnya, tadi ketika kita berbuat kebaikan, maka yang diprioritaskan adalah, bentar Bu, ada gangguan. Adalah yang pertama adalah yang kita prioritaskan dalam berbuat kebaikan itu adalah orang tua, ya, orang tua. Yang berikutnya adalah karib kerabat, adik, kakak, paman, bibi, gitu ya.
Selanjutnya adalah anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sekarang kita perhatikan, rata-rata kalau kita berada di komplek ini misalnya, dengan orang tua jauh nggak? Jauh rata-rata. Ada yang di Jawa, ada yang di Sumatera, ada yang di mana gitu ya. Karib kerabat, ada yang dekat, ada yang enggak kan? Kita ada yang punya adik di sini, ada yang punya kakak di sini, tapi ada yang jauh-jauh. Anak-anak yatim ada di sekitar kita. Orang-orang miskin mungkin ada ya, tetangga dekat dan tetangga jauh. Nah, kadang-kadang kita lihat dari sini Bu, karib kerabat kadang-kadang tidak ada, jauh. Anak yatim ada tapi dia beda tempat, beda rumah. Beda komplek atau beda perkampungan. Orang-orang miskin ada tetapi dia beda RT dan sebagainya. Tetapi yang nempel dengan rumah kita siapa? Tetangga. Jadi kadang-kadang ketika kita mau berbuat kebaikan karena terbatas oleh jarak, orang tua jauh, anak yatim jauh, anak miskin, orang miskin agak jauh, akhirnya yang menjadi prioritas itu adalah kemudian tetangga. Contoh yang paling simpel adalah seperti ini misalnya. Ibu-ibu masak apa yang baunya paling mengganggu hidung? Apa? Nah, kalau dulu waktu kecil saya makan ikan asin itu serasa paling hina di dunia ya. Kalau sekarang malah ikan asin itu naik daun ya? Naik daun. Naik daun. Dulu mah kan ikan asin itu makanan apa? Ternyata sekarang ikan asin itu naik daun. Apalagi ikan asinnya dari pantai Pangandaran, ikan jambal roti ya. Nah itu udah beda orang Pangandaran. Ya, naik daun. Nah itu biasanya paling mengganggu. Nah ini ada sudah. Pokoknya kalau ibu masak sesuatu yang baunya tercium oleh tetangga itu istilahnya dalam tanda kutip itu sudah wajib memberi pada tetangga. Banyak yang tidak sadar ya, banyak yang tidak sadar. Jadi kalau baunya sudah tercium itu dalam tanda kutip wajib ngasih. Cuman di kita itu kadang-kadang kita itu suka dirusak sama anggapan, takut gak enak, takut dihina, takut dibully, akhirnya gak jadi ngasih. Padahal tetangga udah ngarep. Nah, itu kan hambatan-hambatan kebaikan. Nah, hambatan-hambatan. Pertama baunya, yang kedua adalah bekas-bekas ibu masak. Masak mentok enak, tapi yang kelihatan hanya bulu-bulunya di depan tong sampah. Nah, hati-hati itu. Hati-hati itu, jangan sampai kelihatan. Kalau nggak mau ngasih, jangan sampai keluar bau, jangan sampai kelihatan bentuk-bentuk sisa olahannya. Ya. Balik lagi. Jadi mengapa tetangga menjadi penting? Karena kadang-kadang orang tua itu jauh, kerabat adik kakak itu jauh, paman bibi uwa mungkin jauh, tetapi tetangga itu sangat dekat, ya, sangat dekat. Oleh karena itu tetangga di sini menjadi prioritas utama. Dalam hal misalnya kebaikan, berbuat kebaikan seperti makanan, kata-kata yang baik, pemberian dan lain sebagainya. Ini sama dengan tadi ya. Nah, tadi kemudian ada di sini disebutkan istilah yang namanya tetangga dekat dan tetangga jauh. Wal jari bil qurba wal jari bil junubi di sini sebutnya ya. Nah, dan tetangga dekat dan tetangga jauh. Apa yang dimaksud tetangga dekat dan tetangga jauh? Ada yang tahu? Saya Pak tinggal di blok C. Tetangga dekat saya adalah C2. Tetangga jauh saya adalah blok A. Bukan itu, bukan. Bukan itu yang dimaksud. Apa berarti? Nah, di sini ada keterangannya. Imam Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim, mufasir kelahiran Mesir yang wafat pada tahun 1970 Hijriah, dalam tafsir Quran Minal Jami mengutip tafsir Imam Jaid tentang makna tetangga pada ayat di atas. Ia menulis yang artinya kurang lebih seperti ini. Adapun maksud, nah dicatat Bu ya, ada dicatat baik-baik dalam hati.
Adapun maksud tetangga dekat adalah tetangga yang juga memiliki tali kekerabatan denganmu. Paham nggak? Jadi yang dimaksud tetangga dekat itu, ibu tinggal di komplek ini, ibu punya kakak, punya adik. Nah itu tetangga dekat. Karena dekatnya diikat dengan tali darah persaudaraan atau kekerabatan. Paham? Paham ya? Itu namanya tetangga dekat dalam tafsiran ini. Nah kalau tetangga jauh adalah tetangga yang dekat dengan kamu tapi tidak punya tali persaudaraan. Nah, gitu ya, tali persaudaraan. Sehingga di sini ada prioritas kalau kita punya rezeki, berangkat dari mana atau pulang dari mana, maka sebelum tetangga jauh, walaupun rumahnya nempel dengan kita, adik kakak kita, paman kita, siapapun yang punya tali kekerabatan dengan kita itu harus punya jatah duluan. Jatah kebaikan duluan. Bisa dipahami ya? Jatah kebaikan duluan. Nah, baru setelah itu adalah tetangga jauh walaupun rumahnya nempel dengan kita. Ya, seperti itu. Selanjutnya bagaimana panduan Islam dalam hidup bertetangga? Yang pertama adalah satu, memuliakan tetangga adalah sebagai ungkapan keimanan. Dalam sebuah hadis yang terkenal, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya, dan siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Jadi kita ini Bu, kurang lebih disyaratkan seperti ini. Kalau kita ingin mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, harus memuliakan tetangga. Jadi kalau kita tidak memuliakan tetangga, itu sama dengan kita tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada hari akhir. Serem nggak? Serem tantangannya itu. Saking hebatnya Islam berbicara hal ini. Islam itu di sini tidak disebutkan Muslim atau non Muslim. Pokoknya kalau tetangga harus kita muliakan, ya, harus kita muliakan karena syaratnya atau gandengannya adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, gitu ya. Jadi harus memuliakan tetangga. Kalau semua tetangga atau semua kita punya perasaan seperti ini, maka insya Allah kita ini menjadi pribadi yang saling menghargai, yang saling menghormati. Ya, menghormati karena kita ingin saling memuliakan. Nah, yang kedua nih. Tetangga seperti keluarga yang punya hak waris. Nah, tidak punya hak waris Ibu, tidak punya. Tapi saking pentingnya tetangga, dalam satu riwayat Jibril alaihissalam, malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi kita. Nah, sampai sering-sering mewasiatkan kepada Rasul itu tentang pentingnya tetangga. Dari Aisyah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Jibril terus mewasiatkanku perihal tetangga, hingga aku menyangka bahwa tetangga akan menjadi ahli waris. Masya Allah ya. Jadi kata Jibril kepada Nabi, perhatikan tetanggamu, peduli dengan tetanggamu, jaga tetanggamu, jaga lisan kamu dengan tetangga, jaga perbuatan kamu, jaga hak tetangga. Kurang lebih seperti itu ya. Jibril menyampaikan kepada Rasul, saking kita harus peduli dengan tetangga. Nah, kita itu salah satu keuntungan dari punya komplek menengah. Kita kan komplek menengah Bu ya, ke bawah ke atas menengahnya. Kalau komplek menengah itu hanya komplek saya Bu menengah. Kalau ini menyisi namanya. Nempel ke situ kan. Kalau saya menengah di tengah. Udah menengah ke bawah. Ya, kita ini kan termasuk komplek menengah Bu ya, bukan komplek subsidi juga, bukan komplek elit juga. Salah satu keunggulan atau kelebihan dari punya komplek yang menengah adalah kita itu bisa mudah saling berinteraksi. Sore-sore Ibu masih bisa ngobrol di depan gerbang, masih bisa?
Masih bisa. Pagi-pagi masih bisa belanja sayur bareng? Bisa. Nawar bareng-bareng masih bisa sama Bang Heri? Bisa kan? Kadang-kadang lupa 1.000 besok lagi ya gitu. Kita masih santai Bu ya. Saya pernah tinggal di daerah Ciputat, kemudian pernah lari pagi sore-sore mau olahraga Bu ya, masuk ke sebuah komplek elit. Di situ rumahnya besar-besar karena komplek elit. Yang saya perhatikan yang ngobrol itu adalah hanya para pembantu rumah tangganya dengan pembantu di depan rumahnya. Dia duduk di gerbang, itu di gerbang saling jauh ngobrolnya begitu. Itu di komplek yang agak mewah. Komplek yang lebih mewah lagi, misalnya ke daerah BSD sana gitu ya. Di situ malah kita hampir tidak bisa melihat orang keluar karena rumahnya pagarnya tinggi-tinggi, ada satpamnya, ada anjingnya gitu kan. Sehingga sering terdengar kita ada kabar bahwa ada orang meninggal baru ketahuan setelah seminggu gitu kan. Nah, ada beruntung kita tinggal di komplek yang menengah gitu. Alhamdulillah ya, bisa saling berinteraksi, saling jaga, saling titip, saling ya pokoknya interaksinya lebih bagus daripada komplek-komplek yang mungkin elit gitu ya, komplek elit. Ada kelebihan dan kekurangan. Ada kelebihan dan kekurangan. Oke. Nah, itu Ibu ya. Jadi tetangga itu oleh malaikat Jibril sampai dititip-titipkan kepada Rasul itu hak-haknya. Sampai-sampai Rasul menyangka bahwa tetangga itu akan mendapatkan hak waris gitu ya, padahal tidak dalam hukum. Selanjutnya dalam hadis Bukhari, wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu kila wa may ya Rasulullah qala alladzi la ya'manu jaruhu biwaifahu. Demi Allah tidak sempurna imannya, sampai 3 kali nih Rasul ya. Demi Allah tidak sempurna. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Sampai Rasul bersumpah seperti itu. Demi Allah tidak sempurna imannya. Serem ya? Demi Allah tidak sempurna imannya. Demi Allah tidak sempurna imannya. Demi Allah tidak sempurna imannya. Rasulullah SAW kemudian ditanya, siapa yang tidak sempurna imannya wahai Rasul? Ya. Waman ya Rasulullah. Siapa itu wahai Rasul yang imannya tidak sempurna itu? Qala alladzi la ya'manu jaruhu biwaifahu. Yaitu seseorang yang tetangganya tidak merasa aman atas kejahatannya. Bisa dipahami enggak? Bisa dipahami enggak? Jadi tidak beriman kata Rasul. Tidak sempurna iman seseorang kata Rasul. Demi Allah tidak sempurna iman seseorang. Kalau apa? Kalau tetangga yang berada di samping kiri, kanan, depan, belakangnya itu tidak merasa aman dari perbuatannya. Kita tinggal mengukur diri kita. Kira-kira apakah tetangga kita itu merasa nyaman dan aman gak dengan kehadiran kita? Gitu kan? Kita tinggal cek. Merasa aman gak? Kalau perlu disurvei mau gak? Ada survei keamanan dan kenyamanan tetangga. Kita edarkan. Untuk diri kita sendiri gitu ya. Ya. Apakah tetangga kita itu merasa aman dan nyaman dengan kehadiran kita? Kalau aman insya Allah bisa ya. Karena kan kita bukan penjahat gitu. Tapi kadang-kadang dari aman dari perbuatan kita bisa jadi iya. Tetapi kadang-kadang tetangga kita itu tidak aman dari apa nih? Nah, ini jahat kan? Jahat. Kadang-kadang tetangga kita itu tidak aman dari lisan kita. Benar kan? Benar. Lisan ini yang kadang-kadang membuat orang tidak aman. Tidak aman. Apalagi sekarang dibantu dengan media-media yang lain ya. Nah, oleh karena itu hadis ini mengingatkan kita sebagai tetangga yang baik harus menjamin keamanan dan kenyamanan tetangga di sekitar kita. Ada lanjutannya nih ya, hadisnya panjang. Kita baca terjemahannya aja ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fulana selalu sholat malam dan puasa di siang harinya. Nah, akan tetapi ia sering mencela tetangganya. Jadi ada orang rajin ibadah, malamnya sholat malam,
siangnya puasa, tetapi mulutnya selalu mencela. Rasulullah SAW bersabda, ia tidak baik, ia masuk neraka. Disebutkan kepada Rasulullah SAW bahwa Pulana hanya melaksanakan sholat wajib, puasa Ramadan, dan bersedekah hanya sekuil saja. Akan tetapi ia tidak pernah menyakiti tetangganya. Rasulullah SAW bersabda, ia masuk surga. Jadi kalaupun kita rajin sholat malam, puasa Senin Kemis tidak ketinggalan, rajin sedekah dan lain sebagainya, tetapi kalau lisan kita belum bisa menjaga keamanan tetangga atau belum bisa memberikan ketenangan kepada tetangga, maka jaminannya masih masuk neraka. Serem ya? Serem sekali. Serem sekali. Nah, sekarang saya mau berkata jujur kepada ibu-ibu sekalian. Sekarang ibu-ibu merenung dulu 30 detik aja. Merenung dulu ya, 30 detik aja. Silakan merenung. Nah, dalam hati ibu telusuri atau dalam benak ibu, hari ini dalam hati ibu ada enggak tetangga yang ibu lagi jengkelin, yang lagi ibu buat kesel, atau yang lagi ibu yang dalam hati saya gedek amat sama tetangga yang ini. Nah, coba dicek masing-masing. Saya tidak berani ngecek ke hati ibu, nggak bisa. Cuman saya pengen ibu-ibu semua jujur dalam hati. Ada nggak tetangga yang ibu benci dari kemarin gak beres-beres? Nah, saya ingin 30 detik aja ibu cari nama tetangga itu, kemudian lantas ibu bilang dalam hati, wah, coba sekarang bareng-bareng ngomong. Sudah ketemu artinya? Udah ketemu belum? Jangan pura-pura. Atau nggak ada? Nggak ada, anggap aja ada ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada, ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tetanggaku, mulai hari ini, detik ini, saya memaafkan semua kesalahanmu dan saya ridho atas kehadiranmu. Dan saya juga memohon agar lewat bisikan hati saya, kamu semua bisa memaafkan saya dan bisa menerima kehadiran saya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lebih tenang nggak Bu? Lebih tenang kan? Bebas. Lebih tenang. Kalau belum tenang, coba lagi nanti malam bangun sholat tahajud dalam hati. Nah, itu ibu tahu nggak? Ganjalan-ganjalan itu yang kemudian buat ibu resah, gelisah itu ganjalan-ganjalan itu. Kalau ibu dalam suatu saat merasakan gundah gulana, ini ada apa? Biasanya satu suzon, kedua adalah tidak mau memaafkan orang. Itu yang kemudian pelan-pelan jadi ganjalan dalam hati ibu. Aduh, apa sih nggak enak banget? Nah, itu biasanya suzon. Ibu marah pada seseorang tidak terungkapkan, atau ada dosa yang belum teristighfar atau tertaubatkan, belum ditaubati. Gitu ya. Jadi kata kuncinya kalau ibu-ibu ada rasa gelisah itu sakit. Nah, saya ingin PGP itu bisa bangkit selesai dari masalah-masalah itu, Bu ya. Apalagi kita terkenal dengan ahli masjid ya. Ahli ngaji, bukan berarti menghindari masalah, maksudnya diselesaikan dengan komunikasi. Diselesaikan, bukan dibiarkan, diselesaikan dengan cara yang baik gitu. Kalau masalah pasti ada. Nah, itu Bu ya. Jadi jangan sampai kita rajin puasa, rajin sholat malam, tetapi kemudian tetangga masih belum aman dari lisan kita. Selanjutnya, berbuat baik kepada tetangga. Ya. Terjemahannya bisa kita baca di sini. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada tetangganya. Ya. Di sini sama dengan tadi, kurang lebih yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik kepada tetangganya. Udah jam 5 ya, kita agak percepat dikit. Kemudian, nah ini nih, berbagi makanan kepada tetangga. Nah, ini tapi ini pikirnya agak panjang ya.
Idza tabahta marqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jiranika. Katanya ya, jika kamu memasak makanan-makanan yang berkuah, maka perbanyaklah airnya dan berikan sebagian pada para tetanggamu. Tapi yang dikasih jangan airnya saja. Jangan airnya saja. Sama yang di dalamnya, sama isi. Ini jangan mentang-mentang ada kuahnya doang. Masih kolak nggak ada biji salaknya, hanya itunya aja. Nah, tetapi di sini banyak aturan main Bu ya. Jangan dulu ngasih tetangga, kan tadi ada kewajiban lain. Misalnya kita masak nih, daging cuman setengah kilogram misalnya ya. Anak kita banyak, ada pembantu, ada siapa yang mencium, yang masak dan lain sebagainya. Maka kita perhitungkan kira-kira habiskah dibagi oleh seluruh penghuni rumah. Nah kalau ada sisa baru tetangga. Jangan sampai suami pulang makanan dikasih airnya doang. Nah itu bahaya. Itu namanya tetangga didahulukan, rumah tangga dirusak. Itu beda, tetangga didahulukan, rumah tangga dirusak kalau itu. Nah harus hati-hati ya, harus hati-hati ngaturnya. Jadi prioritaskan dulu yang di dalam rumah. Kalau kemungkinan ada sisa, baru keluar rumah ke tetangga yang terdekat, gitu ya, ke tetangga yang terdekat. Ya. Makanan apa Bu yang berkuah biasanya? Sayur asem, opor, banyak yang berkuah-kuah. Bahkan dalam satu riwayat, Nabi yang paling rajin berbagi makanan itu adalah Sayyidina Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu Nabi yang terkenal paling peduli tetangga. Jadi sebelum makan cari teman makan dulu itu ya. Selanjutnya tetangga jauh dan tetangga dekat mana yang diprioritaskan. Nah ini ada tulisan dari Aisyah radhiyallahu an, aku berkata, wahai Rasulullah, aku punya dua tetangga. Kepada siapakah aku memberikan hadiah? Yaitu kepada tetangga yang paling dekat pintu rumahnya darimu. Oh ternyata itu saya salah tadi ya. Kita revisi, tadi saya salah menyampaikan. Ya, wahai Rasulullah, aku punya dua tetangga. Kepada siapakah aku memberikan hadiah? Yaitu kepada tetangga yang paling dekat pintunya dekat rumahmu. Kenapa Bu? Takutnya dia mencium bau makannya duluan. Takut dulu beliau atau tetangga kita melihat bungkusnya dikeluarin. Nah ini harus duluan. Jadi katanya yang paling dekat pintunya, dekat pintunya. Ini Ibu, lompat. Ya, tapi Ibu ini katanya, oh saya mah pintu tetangga di depan mah kolam Bu ya. Ke samping Bu, samping kiri, samping kanan, kanan kiri. Nah, bukan ke depan. Ya, kalau rumahnya dekat makam gimana Bu? Masa ke kuburan nggak sih? Ke rumah orang yang paling dekat rumahnya dengan kita. Nah selanjutnya, nah ini juga nih ya, jangan remehkan pemberian tetangga. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, wahai perempuan-perempuan. Nah langsung kata-katanya perempuan ya, karena tahu Rasul itu perempuan suka bikin makanan dan berbagi mungkin ya. Wahai perempuan-perempuan muslimah, janganlah seseorang tetangga yang meremehkan hadiah tetangganya meskipun berupa ujung kaki kambing. Jadi kita itu kan suka ada tetangga ngasih, walaupun kita tidak suka, jangan mencela. Tahu nggak ujung kaki kambing? Bukan kukunya kan? Ini istilah Arab ya. Kalau kita itu yang dimaksudkan kukunya dilepasin kan? Dilepasin kan ada bagian dalamnya. Nah itu kukunya juga Bu yang dimaksud. Ini masa yang luarnya? Kalau yang bagian dalamnya kan enak ya, di sop gitu. Apalagi kalau kaki sapi di kaki. Walaupun ngasih kaki kambing, kukunya maksudnya yang ada dagingnya itu tetap kita harus hargai. Harus hargai. Termasuk misalnya tetangga ngasih makanan yang kita tidak suka, nah itu jangan dicela atau jangan ditolak, tetapi terima dengan baik-baik. Siapa tahu mungkin di dalam rumah ada yang suka. Selanjutnya jangan remehkan kebaikan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh janganlah kamu memandang rendah suatu kebaikan pun, meski kamu sekedar bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Jadi kita itu harus berbuat kebaikan sebaik mungkin, walaupun ketemu dengan tetangga,
tidak bisa ngasih apapun, walaupun hanya bisa mengasih wajah berseri-seri. Senyum saja sudah menjadi ibadah. Jadi kalau kita tidak punya harta untuk dibagi, tidak punya uang untuk dibagi, bisa dengan wajah yang berseri-seri, atau bisa juga dengan kalimah thayyibah, dengan kata-kata yang bagus. Lanjut, sedikit lagi. Penyebab masalah di tetangga apa? Nah, udah ketahuan ya, rame di grup apa biasanya? Parkir. Parkir ya. Parkir. Kalau kita termasuk jalannya agak besar, Bu. Kalau teman saya di daerah Pamulang itu malah nggak bisa dua mobil, cuma satu gitu ya. Kedua, masalah anak. Nah, ini yang paling sering, Bu ya, Masya Allah. Ini kita harus saling banyak-banyak memaafkan dan banyak meminta maaf. Karena anak-anak itu kan di luar jangkauan kita gitu, di luar jangkauan kita. Setelah mereka gaul, kita tidak tahu. Oleh karena itu kita harus fair. Kalau anak kita salah, kita harus meminta maaf ya. Kalau anak kita dalam tanda kutip dizolimi atau dalam tanda kutip kena iseng orang, harus pandai-pandai memaafkan. Ketiga yang jadi masalah adalah sampah. Jangan sampai ibu punya sampah banyak karena udah penuh, tiba-tiba disimpan ke tong sampah orang lain. Ada yang kayak gitu? Ada. Kalau bilang dulu nggak apa-apa. Jangan sampai tuh kayak gini. Tadi malam makan makanan banyak, beberapa box gitu ya. Boxnya disimpan ke tempat orang lain. Nah, makanannya kita habisin. Nah, itu jahat. Kalau mau, caranya gimana? Makanan kita banyak, bagikan dulu makanannya biar sampahnya disimpan di tempat dia gitu. Ini mah dibagi maka sampahnya aja. Gak apa-apa Bu ya, besoknya disusul dengan rendang, gak apa-apa. Kalau besoknya disusul dengan rendang gak apa-apa. 4, jemuran. Jemuran bisa jadi masalah kalau misalnya nyimpennya ya menghalangi dan sebagainya. Dan kalau kali-kali di masa yang kosong gitu ya, aman. Kan di blok kita itu ada namanya ganggang buntu ya. Ada ganggang buntu yang memang tidak bisa lewat. Nah itu parkir bisa, jemuran bisa. Yang nggak boleh itu adalah tempat di mana digunakan untuk fasilitas lalu lintas utama. Kelima adalah makanan. Makanan, nah ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada bapak-bapak ya. Ibu-ibu ya. Kalau ibu misalnya lagi makan ya, ada banyak, kemudian berkumpul gitu ya, usahakan kalau misalnya makanannya sedikit, kumpulannya itu tidak kelihatan orang banyak. Cukup di areal yang tempat kita yang ngumpul aja adanya. Jangan di tempat terbuka. Takutnya ada orang yang lewat ngelihat, dia tersinggung gak diajakin. Kan masalah-masalah gitu yang kemudian sering muncul. Gitu ya. Jadi etikanya kalau kita lagi makan-makan di tempat yang tersembunyi, cukup di tempat kita ada tempat yang ngumpul itu, orang-orang yang ngumpul itu. Kalau bisa gitu, kalau bisa. Kalau memungkinkan. Selanjutnya ya kadang pepohonan juga, hewan peliharaan. Nah hewan peliharaan juga kan sama muter di kemana-mana kan dia, susah mengontrolnya. Nah ibu pernah dengar kasus ini gak? Jadi ini gara-gara ini saya juga harus mohon maaf ya. Saya kan kalau nyuci mobil kadang-kadang malam Bu ya, dan suka ngeluarin air banyak. Saya usahakan kalau nyuci mobilnya itu malam-malam biar yang lewat sedikit. Hingga ketika besok hari udah kering airnya. Nah ini gara-gara ini juga katanya. Gara-gara cuci mobil. Mungkin siang-siang airnya itu kelewat. Ke rumah si mana ini? Ke rumah salah satu cowok ya. Tapi ini bukan orang ini. Nah. Akhirnya kemudian. Karena perseteruan tidak selesai, akhirnya rumah yang komplain itu ditembok. Ditembok ya. Akhirnya dia nggak punya akses itu. Nggak punya akses. Atau gimana saya lupa ceritanya. Pokoknya kalau nggak salah, yang punya rumah ini nyuci mobil atau nyuci air cuciannya itu suka ke tempat lain. Akhirnya merasa terganggu, sama yang terganggu itu ditembok gitu. Aksesnya ditutup gitu. Aksesnya. Ini parah bener ya. Sampai naik begitu. Parah bener ya. Ya, parah ya sampai ditembok ya. Ya memang di sini harus saling memaafkan ya, saling memaafkan. Harus saling memaafkan. Memang masalah cuci-cuci juga itu ya, susah ya.
Ya kita berarti harus tahu momen. Saya tuh kalau mau nyuci mobil biasanya nunggu ini hujan besar nggak. Kalau hujan besar baru nyuci, supaya nggak kelihatan bekas cucian. Supaya nggak kelihatan. Tapi kalau udah lihat mobil burik ya kesel juga. Akhirnya terpaksa malam-malam nyuci mobil, mungkin basah tapi alhamdulillah besoknya udah kering gitu ya. Pokoknya cari momen di mana kita tidak menjadi sumber pembicaraan orang lain aja gitu ya. Nah, ini lebih parah lagi ini. Parah ini. Saya pernah lihat ini di beberapa kasus di tempat perumahan ya. Ini udah pakai jalan umum ditutup lagi pakai beton ya. Parah ini ya. Nah, masalah parkir ini memang tidak sembarangan dan itu sudah diatur oleh peraturan daerah atau malah undang-undang ya, ada peraturannya. Jadi intinya kita harus punya parkir sendiri. Kalau ini bukan masalah agama kalau masalah parkir itu, tapi dia sudah di wilayah hukum. Jadi harus hati-hati, harus hati-hati. Nah, ibu-ibu yang sekarang punya garasi tapi mobilnya belum ada ya itu tinggal berdoa saja. Tinggal berdoa saja. Kalau masih ada yang kosong, saya ada rencana mau mengadakan keranda masjid, saya titip dulu ya. Nah, ya. Soalnya mau disimpan di sini susah, mau depan di sini Bu Penny komplain kan? Kalau simpan keranda di sini kan bingung saya mau nyimpan keranda di mana. Makanya saya cari garasi yang kosong. Nah, ternyata ada Mamah Kila kosong, saya simpan di situ aja. Supaya tiap keluar bisa ini Bu, bisa tafakur kematian. Ya, kita lagi bingung mau cari tempat buat keranda itu di mana ya. Kita lagi mikir di mana nyimpennya, mungkin harus di atas atau apa, harus punya tempat khusus ya, supaya masjid itu menjadi tempat yang aman, menyenangkan, tidak kesannya angker gitu gara-gara ada keranda. Oke, terakhir ibu-ibu sekalian adalah apabila terjadi masalah, komunikasikan secara terbuka dan jujur, cari solusi bersama. Nah, penyakit kita itu gini Bu, ini saya mohon ini kalau bisa dipraktikkan oleh ibu-ibu ya. Jadi kalau ibu-ibu merasa kurang nyaman dengan ibu ini satu ibu ya, mohon diperhatikan bentar ya. Ini ada ibu A, ibu B. Ibu B tidak merasa nyaman dengan ibu A. Maka yang harus menyelesaikannya adalah ibu B dan ibu A ini ngobrol baik-baik. Tapi di kita yang terjadi apa? Ibu B cari teman dulu ke C dan ke D. Gua nggak enak sama gua, sebel sama dia, gua sebel sama dia. Cari teman dulu, baru nyerang ke sini. Nah, itu penyakit. Mestinya diselesaikan secara baik-baik, ngobrol masalah anak dan sebagainya atau masalah apa kek. Nah, jangan sampai ini cari teman dulu, sekongkolan dulu, terus rame-rame nyamperin ini. Nah, itu kurang fair. Mestinya komunikasikan terbuka dan jujur, cari solusi bersama dan kemudian hormati batas-batas. Seperti tadi, nyetel musik, ngeluarin air, pohon dan sebagainya. Kemudian upayakan ada mediasi, hindari menyebar fitnah. Kemudian cobalah untuk memahami dan menerima perbedaan. Terapkan prinsip empati dan kerjasama. Nah, mudah memaafkan dan melupakan. Tetangga adalah media untuk berbuat kebaikan. Ya, ini yang paling akhir ya. Nah, ibu semua di rumah tangga ngalamin konflik, ngalamin kan? Ngalamin. Tetapi beres juga kan? Karena dasarnya adalah rasa sayang, rasa cinta, rasa saling menghargai. Ketika istri atau suami melakukan kesalahan, tetap dengan ridho memaafkan. Kenapa? Karena kita merasa bahwa suami atau istri kebaikannya pernah kita rasakan. Kalau suami uangnya pernah kita gunakan, kalau istri dia pernah kalau suami dia pernah merasakan masakan istri dan dilayani dan sebagainya. Semuanya merasakan kebaikan masing-masing. Begitu juga tetangga. Saya mau tanya ibu-ibu, apakah ibu pernah merasakan masakan tetangga dikirim? Pernah. Ibu juga pernah mengirim ke tetangga? Pernah. Oleh karena itu, karena kebaikan pernah kita rasakan, mengapa harus saling susah memaafkan? Padahal kebaikannya pernah masuk ke mulut kita semua. Kenapa begitu susah saling memaafkan? Padahal kebaikannya pernah kita rasakan. Persis sama dengan di rumah tangga. Jadi kita nggak bisa lama-lama marah sama suami,
Gak bisa lama-lama marah sama istri, karena tiap hari kebaikannya kita manfaatkan. Betul nggak? Betul kan? Ya. Seorang suami semarah-marahnya suami kepada istrinya ketika dia bawa mobil atau bawa motor, dia sadar, ini baju saya diistrikan sama istri saya, dicuciin. Makan tadi saya disediain, gitu kan? Nah, si istrinya lagi kesel sama suami. Ketika dia duduk, ada tukang bakso, beli teng. Lah, ini duit baru dikasih suami, kenapa gua masih gedek sama suami? Ya, gitu kan? Astagfirullahaladzim. Nah, semuanya harus punya sampai sadar ke tingkat itu ya. Nah, ibu-ibu sekalian udah 5:30 gak berasa ya. Kalau ngomongin tetangga paling enak emang. Maksudnya sesama tetangga, bukan ngomongin tetangga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun, karena saya juga adalah bagian dari tetangga. Ibu juga adalah bagian tetangga. Kita semua adalah tetangga. Oleh karena itu, mari sama-sama kita saling menghargai. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.